Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat di channel One Opini dimanapun Anda berada saat ini. Pada video kali ini kita akan mendengarkan penjelasan atau pandangan yang sangat luar biasa dari Ibu Irma terkait carut marutnya polemik di negara kita ini yang dilakukan oleh oknum-oknum elit politik atau oknum sekelintir kelompok yang selalu membuat kegaduhan, ujaran kebencian, fitnah, caci maki, sehingga sampai menyerang secara pribadi seseorang. Dan Ibu Irma ini menyentil sekelompok yang selalu membahas ijazah milik Bapak Jokowi, ya siapa lagi kalau bukan Rosuryo, Rismon, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana pandangan dari Ibu Irma ini? Kita nonton videonya sama-sama berikut ini. Guys, kalian mau denger nggak orasi yang dilakukan oleh si tua bangka? Itu tuh si Rizal Fadila jauh sebelum kasusnya dilaporkan ke Polda sama Pak Jokowi. Nah, kalian dengar? Nih. Tuh kan, apa itu nggak kurang ajar namanya? Hah? Nanti ditangkap, dibilang kriminalisasi, tapi kelakuannya kayak gitu. Ya ini, ini didikan siapa sih kayak gini? Jangankan ancaman penjara, Joko Widodo, ya, ancaman nyawa pun saya hadapi. Sekarang kami para akademisi, orang-orang peneliti seperti ini istilahnya dilaporkan lah ya gitu ya. Dilaporkan, maka disinilah saya mengimbau. Karena saya yakin juga pemerintah sebetulnya sudah sudah memirsa kami gitu ya. Dan maka kami sampaikan di sini bahwa pemerintah harus hadir. Selesaikan ini secara beyond law, beyond science ya. Kenapa? Karena ini adalah aib dari negara kita. Ya, ini adalah aib catatan sejarah yang sangat buruk bagi negara kita. Maka pemerintah harus hadir di sini menyelesaikannya dengan baik, dengan arif dan bijaksana. Sorry ya. Memang saya setuju tadi yang disampaikan pada acara Rosi kemarin ya, Prof Hamid Amaludin. Sayang banget nih yang memulai gaduhnya ya memang Pak Jokowi, karena sejak awal nggak mau menunjukkan itu. Yang memulai gaduhnya malah disebutnya Pak Jokowi. Nah itu apa kan iya? mindset yang saya bilang kan, mindsetnya seakan-akan yang dituduh jadi yang salah. Nah ini yang harus sangat kita putar Mbak. Ini sangat buruk jika ini dibiarkan terjadi. Oleh karena itu kita tunggu proses persidangan agar mindsetnya berubah semua, kebenaran terungkap, segalanya terang benderang. Nah, kali ini kita akan bicara terkait dengan kebebasan berbicara atau bisa yang disebut dengan demokrasi. Sejak reformasi, Indonesia masyarakatnya seperti kuda lepas dari kandang. Seolah-olah demokrasi itu bisa bicara sebebas-bebasnya, ngatain orang, fitnah orang, ya, kemudian caci maki orang dengan berdalih demokrasi, karena demokrasi. Kemudian kenapa hal ini bisa terjadi? Tidak lepas daripada elit-elit politik, elit-elit dan tokoh-tokoh masyarakat yang justru mengajarkan ini kepada masyarakat. Mereka bicara ya dengan narasi-narasi hate speech ya, ujaran kebencian karena perbedaan pilihan dan lain sebagainya. Mengatasnamakan demokrasi seolah-olah mereka bisa mencaci maki orang seenak-enaknya, ngata-ngatain orang seenak-enaknya, ya, menghadap-hadapkan rakyat dengan rakyat, menghadapkan rakyat dengan pemerintah, seolah-olah mereka adalah bagian dari orang yang sangat mencintai Indonesia dan ingin menjadikan Indonesia ke depan jauh lebih baik. Padahal justru mereka adalah orang-orang atau oknum-oknum yang ingin merusak Indonesia dari dalam, ya, ingin merusak persatuan dan kesatuan bangsa dengan menghadap-hadapkan rakyat dengan rakyat dan rakyat dengan pemerintah. Selalu bikin kegaduhan,
Setiap hari banyak sekali masalah-masalah yang sebenarnya tidak perlu dipersoalkan, mereka persoalkan. Padahal yang paling penting dari semua persoalan ini adalah bagaimana pemerintah bisa mensejahterakan rakyatnya. Melalui program-program pemerintah. Nah, itulah yang seharusnya kita kawal, ya, kita kritisi, sehingga kita menjadi salah satu kontrol sistem yang efektif kepada pemerintah. Kenapa? Karena pemerintah yang absolut, yang terlalu berkuasa, maka dia akan jadi diktator. Nah, untuk itu kita semua berfungsi, ya, kita semua elit-elit politik, elit-elit LSM, ya, rakyat yang kreatif juga bisa menjadi kontrol sistem yang efektif terhadap semua kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada kesejahteraan rakyat. Nah, itu sebenarnya yang harus dilakukan. Bukan sekedar masalah remeh-temeh yang terus-terusan digoreng-goreng. Seolah-olah tidak ada lagi persoalan di Indonesia ini, ya, selain bicara soal ijazah palsu lah gitu ya. Kemudian ya banyak sekali persoalan-persoalan yang seharusnya tidak dipersoalkan menjadi dipersoalkan. Mereka nggak sadar bahwa jika kita terus-terusan seperti ini, maka cita-cita dari Presiden Prabowo Gibran untuk menjadikan Indonesia ke depan menjadi Indonesia emas nggak akan mungkin tercapai. Tidak ada satu presiden pun bisa yang mencapai targetnya jika misalnya program jangka pendek, jangka panjang, jangka menengah yang tidak tercapai, kemudian mereka katakan sebagai pembohong. Nah, padahal program-program itu sebenarnya yang harus diperhatikan adalah apakah dia program jangka pendek. Nah, kalau dia program jangka pendek tidak dilaksanakan, berarti pemerintahannya tidak mampu melakukan program tersebut. Nah, atau misalnya jangka menengah harusnya bisa dicapai. Jangka pendek dan jangka menengah harusnya bisa dicapai karena dia merupakan program 5 tahunan. Tapi kalau merupakan program jangka panjang yang namanya multi-years, seperti misalnya pembangunan IKN, ini memang tidak bisa diselesaikan secara cepat. Ya 5 atau 10 tahun, nggak mungkin. Karena memindahkan sebuah ibu kota, seperti misalnya ibu kota negara Kazakhstan, misalnya dari Almaty ke Astana, itu butuh waktu sampai dengan 28 tahun ya, menggunakan APBN. Nah, sama dengan kita juga gitu. Jadi legacy yang ditinggalkan oleh mantan Presiden Jokowi adalah program jangka panjang tadi yang multi-years. Bukan berarti beliau melakukan penipuan publik. Nah, ini masyarakat harus paham dan harus tahu gitu. Mana yang memang program jangka panjang itu bukan bohong kalau ketika tidak bisa dicapai. Karena memang jangka panjang ya. Sementara pemerintahan presiden paling lama hanya 10 tahun. Mari kita cerdas berpikir ya. Jangan kemudian asal ngomong, mau mengkritik asal mangap tanpa data ya. Itu justru hate speech namanya. Ujaran kebencian, dengki, iri. Nah, hilangkan itu semua. Kalau ingin Indonesia ini ke depan lebih maju. Bayangkan Amerika Serikat itu punya hutang yang jauh lebih besar daripada Indonesia. Banyak negara lain yang juga punya hutang luar negeri. Tapi rakyatnya nggak ribut, nggak kepo seperti kita ini. Selalu ribut, hutang luar negeri, hutang luar negeri. Lah, hutang luar negeri itu kalau difungsikan sebagai hutang produktif, ya, bukan sekedar hutang konsumtif saja, ya nggak ada masalah. Kenapa? Karena memang dipergunakan untuk pembangunan. Kembali untuk masyarakat yang kemudian bisa dibayar kembali, ya, melalui program-program produktifnya. Jadi jangan asal ngomong, wah utang luar negeri besar. Bahkan ada yang bilang, Jokowi mengantongi 11 triliun. Ya Allah, nggak ngerti apa ya kalau yang namanya uang itu bukan presiden yang megang, tapi Menteri Keuangan dan Bank Indonesia. Gitu. Jangan kemudian seperti orang bodoh gitu ya, orang yang nggak cerdas gitu. Kemudian seolah-olah bahwa uang negara itu dipegang oleh presiden. Salah gitu ya. Jadi pemirsa harus kembali saya cerdaskan melalui informasi ini agar paham ya, dan tidak bisa dipengaruhi oleh oknum-oknum yang selalu mengadu domba satu sama lain. Saya bukan membela pemerintah, tapi mendudukkan persoalannya di tempat yang benar.
Kalau pemerintah salah, ayo kita kritisi. Tapi jangan caci maki, ya. Jangan fitnah, jangan sebar berita hoax. Ayo kita sama-sama bangun Indonesia ke depan menjadi lebih baik. Salam keindonesiaan.